Santo Fransiskus Asisi Spasi Kedung Benda Paroki Santo Agustinus Purbalingga. Hari ini, hari Minggu biasa ke-29, misa akan dipersembahkan oleh Romo Paskalis Tejowibowo, Ketua Komisi APP Keuskupan Purwokerto, bersama dengan Romo Handi Christian, Pastor Paroki Santo Agustinus Purbalingga. Hari ini kita merayakan peringatan Hari Paman Sedunia ke-43. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak-anak kaum muda, Bapak Ibu yang terkasih, Suster Romo berkat dalam. Shalom. Hari ini kita berkumpul bersama dalam hari pangan sedunia. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita diberi rahmat berupa makanan berbalut dari Allah yang bisa kita nikmati setiap harinya. Berkat kasih Allah itulah yang diharapkan menjadi salah satu cara kita berani berbagi dengan hidup orang lain. Karena tidak jauh dari kita, banyak orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pada pangan dasar yang sehat dan yang berkecukupan. Tetapi kita semua tentu menjadi pribadi yang selama ini saya sudah mendengar mengatakan ke saya, tolong hari ini kita kecuali yang dia sekali. Tapi semuanya bisa makan 3 kali. Dan tanda bahwa bisa cukupan. Komisi basic kali ini mengajak kita bersama nanti melihat bagaimana kita bersama-sama sebagai bagaimana kesadaran untuk berbagi, semakin peduli, semakin murah hati. Jadi yang digerakkan bagaimana mengelola pangan lokal dan bagaimana membangun lumbung ketahanan pangan keluarga kita masing-masing. Karena kita akan belajar semakin bersama. Mari Bapak Ibu yang terkasih, di awal Ekaristi ini kita sadari ketidakpantasan kita agar kita layak datang kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus sudah telah mengingatkan kami agar kami memberikan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Tuhan kasihanilah kami.
yang Maha Kuasa senantiasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. PSE Paroki Purbalingga memohon agar kita semua untuk agar rahmat Allah menjadi pribadi yang semakin peduli dan semakin murah hati dan Allah semakin memberkati di Paroki Purbalingga ini. Yang kedua dimohon oleh Legio Maria yang mengucap syukur atas ulang tahun kelima dan 70 tahun stasiun gereja. Mohon berkat Allah agar semakin setia dalam layanan kepada Tuhan dan kepada sesama. Ketiga dimohon oleh keluarga Bapak Wil Sabtono yang mohon rahmat Allah kepada Ibu Emerensiana Mariati. Semoga Ibu Emerensiana Mariati yang percaya setelah kematian ada kebangkitan dan kehidupan abadi di surga, dianugerahi kebahagiaan kekal dalam kerajaan surga bersama para kudus di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa Surgawi, untuk telah memperlengkapi kami dengan rahmat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik dengan memberikan hati untuk menjadi semakin peduli kepada sesama kami. Semoga di hari pangan sedunia ini kami semakin tekun untuk
dalam mengatasi persoalan-persoalan krisis pangan ke depan dan situasi bencana yang akan kami hadapi. Tuntunlah kami untuk mengembangkan rahmat-Mu itu, sehingga kami dapat hidup sebagai orang-orang yang benar di hadapan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Engkau dalam satu Kristus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Keluaran. Sekali peristiwa datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Lalu. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Yang menjadikan langit dan
engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kebenaran Allah terlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah, siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Tuhan berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia menemukan iman di muka bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Wit pelem ning cedak yo ningga. Berkah dalem sedulur umatku Balingga. Cukup satu kali aja ya, nggak bisa lagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih, ini menjadi pengalaman pertama saya misa di Gedung Benda. Sekaligus
juga menjadi pengalaman saya untuk misa Hari Pangan Sedunia, karena diminta oleh Romo Handi dan Romo Budipun yang komisi PSI kan bagian di HPS itu loh, karena di katedral tidak ada misa, di Santo Yosef tidak ada misa, yang ada itu Purbalingga, Wonosobo, Slawi, Purwosari, Kebumen, Banjarnegara tadi malam, Slawi tadi malam, lalu Wonosobo pagi ini, Purbalingga pagi ini. Lalu dibuatlah pekerjaan untuk saya pada hari ini oleh Romo Handi, yang kalau saya melihat nganggur itu semakin gemuk katanya. Gitu. Maka terima kasih Romo Handi kalau hari ini saya boleh bisa di sini untuk merayakan Ekaristi peringatan Hari Pangan Sedunia. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kalau kita mendengar tadi bahwa di Hari Pangan Sedunia ini kita mendengar dari bacaan Injil maupun bacaan Minggu biasa yang ke-29, kita melihat Musa dan Yosua bersama seluruh bangsa Israel atau bangsa yang menghadapi persoalan dalam perjalanan menuju ke tanah yang terjanji. Mereka berhadapan dengan orang-orang bangsa Amalek yang mau berperang dengan mereka. Tetapi Musa dan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel waktu itu melawan bangsa Amalek dengan kekuatan Allah sendiri. Digambarkan tadi ada tongkat Allah yang hadir sebagai lambang kuasa, perlindungan, dan kekuatan Allah. Bahwa Allah selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Maka digambarkan tadi kan tongkat kuasa Allah itu selalu diangkat. Tongkat yang terangkat itu melambangkan hidup manusia yang tetap terlindungi apabila manusia tetap menjadikan Allah sebagai penguasa hidup manusia dan penguasa alam semesta. Katakan tongkat itu lambang kekuatan, lambang kuasa. Kalau lihat para pejabat-pejabat itu kan bawanya tongkat gitu, Kapolres, Dandim, Kapolri dan sebagainya, bawanya tongkat, tanda lambang kuasa. Romo Handi punya tongkat, iya kan? Selain tongkat punya palu, pemegang palu utama di gereja itu Romo Handi ya. Itu kan itu nabuh lonceng, tapi itu memutuskan segala perkara berkaitan dengan pengadilan gereja. Punya tongkat paroki ada harusnya. Nah, kalau ada tongkat paroki tidak ada ya, tidak ada tongkat paroki. Mungkin akan dibuat tongkat paroki ya. Bukan tekan loh ya, itu tekan dan bentuk ya. Ini tongkat, tanda kuasa yang terlambangkan ketika dia kata bahwa manusia tetap menempatkan Allah, kuasa Allah yang tertinggi dalam hidupnya, dan menjadikan Allah sebagai penguasa hidup dan penguasa alam semesta. Maka kalau ini yang terjadi, hidup manusia yang di bawahnya dan seluruh alam semesta itu terlindungi, terjaga oleh Allah. Kita keluarkan menunjukkan dengan sangat baik apa yang kita lihat hari ini. Maka oleh karena itu Allah semakin nyata sebenarnya, kuasa Allah semakin nyata juga dalam hidup manusia, entah pemimpin gereja, entah kita semua yang diberi kuasa bukan pertama-tama untuk memanfaatkan seluruh alam semesta, tetapi untuk menjaga dan merawatnya dengan baik. Maka kuasa Allah sangat tampak dalam pribadi manusia yang mau menjaga alam semesta ini, bumi kita. Mazmur 121 yang kita dengar tadi, pertolongan kita dalam Allah yang menjadikan langit dan bumi, sebenarnya mengajak saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa alam semesta ini, sawah, seluruh tumbuhan, binatang, dan kita semua adalah karya cipta Allah, milik Allah, bukan milik kita. Yang milik kita adalah yang menciptakan. Dan kita semua sebagai manusia dijadikan co-kreator, rekan sekerja, partner Allah dalam menjaga dan merawat bumi ini. Maka ini yang penting masuk dalam pikiran kita. Saya bukan pemilik tanah, saya bukan pemilik binatang, saya bukan pemilik sesuatu, tapi saya adalah rekan sekerja Allah untuk merawat dan menjaga mereka. Alam semesta tidak akan menyakiti manusia apabila manusia tidak menyakiti dan merusak bumi dan lingkungan sekitar hidupnya. Maka perlakuan saya dan Anda pada bumi, pada lingkungan akan berbalik pada kita pula. Kalau saya baik pada bumi, saya baik pada lingkungan, maka lingkungan akan baik pada saya. Dari kemarin itu yang paling saya khawatirkan kan hujan ya. Kita tahu sekitar kita semua sini hutan,
Kalialang, Gedung Benda. Dari saya terima tidak? Bukan ya, sombong. Ada yang terima ya. Oh belum katanya, belum. Ya kan? Kalau kita baik pada alam, pada lingkungan kita, iman akan baik pada kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dalam kitab Quran kita mendengar bahwa saat ini berhadapan dengan persoalan melawan bangsa Amalek. Saat ini sebagai orang pilihan Allah, Bapak Ibu, orang-orang pilihan dipilih untuk jadi pengikut Kristus. Kita berhadapan bukan lagi dengan musuh orang lain, tapi dengan spiral masalah makanan yang timbul dari kerakusan, keegoisan kita manusia. Dalam pesan HPS tahun 2022 ini ditunjukkan bahwa sampah makanan di Indonesia, di negeri kita, di tahun 2020 sudah mencapai 39,8%, hampir 40% sampah yang ada di masyarakat itu adalah sampah makanan. Dari kebiasaan kita yang membuang makanan, kebiasaan anak-anak kita yang memilih-milih makanan lalu membuang sesuatu. Dari ibu-ibu yang membuang sisa entah kulit, entah macam sayuran, ada sekitar 40% dari sampah yang ada. Padahal ada 8,34% penduduk Indonesia yang masih kekurangan makanan. Maka Paulus mengingatkan kepada kita, kebiasaan membuang makanan menjadi perilaku yang jahat yang muncul dari keegoisan kita masing-masing. Kira-kira minggu ini sudah mulai membuang makanan belum? Sudah. Ini sebenarnya belum ada ya. Ini ngantar promo-promo sebenarnya, ya kan? Pasuran, kesupan itu kadang makanan nanti expired gitu lah ya. Maka sudah tim apa? Nggak bisa boleh. Aku diberi orang tim yang harus lihat yang masih harus supaya orang ditok PKB. Kadang-kadang nggak sadar para pemimpin itu justru malah yang membuang makanan. Atau kita semua dari rumah juga ya pilih makanan lalu membuang makanan. Persoalan kedua yang kita hadapi sebagai manusia adalah krisis pangan. Akibat perang kemarin Ukraina Rusia kan, ini sentralnya gandum gitu. Sentralnya gandum, negara-negara yang makanannya roti. Kalau Indonesia ini saya kira senangannya roti, roti A, kok serbu kabeh ya. Roti gemblung, roti gemblung. Gemblung apa? Ayo tuh yang namanya tak kira roti gemblung ya. Semua roti gemblung. Tuh sepul, padahal yang makanannya awalnya bukan roti kan, nasi. Tapi ketika roti, anak-anak semua juga sama. Semua yang bersifat tepung, bersifat gandum, semuanya diserbu, menjadi cara hidup kita. Maka ketika ini semua harga mahal, anak kesulitan dalam distribusi hasil panennya, semua merasakan kenaikan harga. Lalu terjadi krisis pangan di beberapa tempat, bahkan di belahan dunia. Dan kita pun akan menghadapi itu ketika dikatakan tadi perubahan iklim, curah hujan yang cukup lebat, banyak sawah-sawah yang kebenan betul. Kira-kira panen lancar atau gagal panen? Kemarin saudaranya Pak Sriono mana? Pak Sriono ada ya? Oh, Pak Sriono biasanya orang ya? Pak Sriono betul ya? Itu mengatakan di Bumen kami gagal panen untuk apa namanya? Delai hijau, kacang hijau. Biasanya dapat cuma dapat 2 kilo atau nggak sampai 2 kilo katanya. Gagal panen. Padahal biasanya sebelum masuk ke padi adalah kacang hijau. Tapi karena hujan lebat, gagal semuanya. Lalu jelas padi ini mengalami gagal panen karena terlalu lebat dan tidak tergenang. Orang seberas kartu wis kira boleh muda pada 500 kok. Sampai saya bingung, besok tak gol kafe kayak mentok saya. Biasanya beli kartu, beli detik itu 3.000, 3.200, 3.500, ini 4.500. Lah memangnya menjadi beli 1.000 ya beli tak gol kafe mentok kan? Karena mulai susah untuk dapat yang namanya pakan-pakan itu.
untuk tenang aja, krisis pangan kita juga manusia. Maka sungguh cuaca ekstrim karena perubahan iklim, karena pemanasan global mengakibatkan banyak hal termasuk dalam krisis pangan yang akan kita hadapi ke depan. Karena sudah dikatakan oleh BMKG dan Digitalitas Indonesia, hujan ini sampai dengan Januari 2022. Maka bagaimana kita berhadapan dengan persoalan itu? Bagian kedua refleksi yang kita dengar hari ini adalah kemenangan menghadapi persoalan atau masalah bersama membutuhkan yang namanya peran serta keterlibatan semua orang. Dikatakan dalam video tadi, Yosua maju perang, Musa mengangkat tongkat, Harun dan Hur mengangkat tangan Musa dan tongkat itu nggak sampai turun supaya tetap menang, kuat Allah itu ada di dalam hidup orang Israel. Maka orang yang bekerja sama mengatasi persoalan itu mampu memenangkan sebuah persoalan. Demikian pula persoalan yang dihadapi dunia ini, krisis pangan akan terpecahkan terlewati kalau kita kerjasama, berjuang bersama dengan peran kita masing-masing dalam menghadapi krisis pangan, kemiskinan, kelaparan, terbatasnya hak dasar setiap orang atas pangan dasar yang cukup dan sehat. Mungkin Bapak Ibu tidak sangat mengalami, karena semua tersedia di samping kanan kiri Bapak Ibu, tetapi di tempat lain sungguh mengalami kesulitan. Kemarin salah satu imam di Karitas Gedebulah mengatakan untuk yang namanya mencari air mereka itu sampai 150 meter, kadang-kadang tidak mampu. Ada proyek 24 sumber bor itu yang hanya ada terisi 6. Itu pun di atas 150 meter. Maka berapa ratus juta sudah dikeluarkan dan itu gagal untuk bersatu kabupaten. Maka kita bersyukur, tapi juga kita harus menghadapi krisis pangan. Mengapa pengalaman ketika kita kembali menghadapi pandemi COVID-19 yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita peduli menjaga kesehatan kita, peduli menjaga kesehatan sesama, keluarga kita, mereka yang lemah, yang rentan terkena COVID, menjadi pengalaman modal yang paling kuat. Bapak Ibu sudah peduli sungguh, hatinya sudah muncul pada saat pandemi kemarin. Jangan sampai hati itu mati, kepedulian itu jangan sampai mati, harus ditumbuhkan. Maka dikatakan semakin peduli semakin murah hati. Dasarnya sudah ada, modalnya sudah punya, kuat. Tinggal kita bagaimana mengembangkan solidaritas pangan. Kemarin pasti sudah di tengah COVID-19, berbagi makanan, sayuran dan sebagainya dilakukan oleh Bapak Ibu. Saya yakin untuk menghadapi krisis pangan apa yang terjadi ke depan kita mampu, karena kita sudah punya modal keutamaan rohani yaitu kepedulian. Paulus dalam bacaan kedua menunjukkan dengan sangat baik agar kita sebagai orang-orang kepunyaan Allah, tadi katakan pilihan Allah, sekarang orang kepunyaan Allah. Orang-orang kepunyaan Allah memperlengkapi diri kita dengan perbuatan baik, atau dikatakan dengan keutamaan solidaritas dan keutamaan hati. Maka Paulus mengajak untuk melakukan pertobatan dalam hidup kita dengan memperbaiki kelakuan kita sehari-hari terhadap lingkungan dan sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menghadapi krisis pangan kita sudah punya modal kepedulian. Tinggal bagaimana kita mengubah habitus kita, cara hidup kita, mulai kita menjual makanan, memilih makanan yang sehat. Contoh orang yang tidak memilih makanan yang sehat adalah saya dan rombongan. Ya kan? Ini contohnya nggak baik, ya. Jangan contoh yang tidak baik seperti kami. Ya kan? Contoh saya nggak bagus ya. Ini mah dibeli sesuatu, nah korban kan misalnya kita, gitu kan? Contoh yang tidak baik. Memilih makanan yang sehat itu menjadi cara hidup kita, bukan hanya sekedar memenuhi nafsu kita. Aku pengen ini, aku pengen itu. Para kaum muda, anak-anak mulai belajar memilih makanan yang sehat. Bukan milih makanan, tapi memilih yang sehat supaya hidupnya panjang, supaya hidupnya tetap sehat dan bisa berkarya dengan baik. Maka kita butuh menjadi pribadi yang berani melengkapi diri dengan perbuatan baik yang dilakukan dengan semakin peduli, semakin murah hati oleh orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa mengurangi keegoisan kita. Orang yang egois, orang yang rakus justru adalah pribadi-pribadi yang merusak hidup dan relasi dengan sesama,
merusak komunitas, merusak gereja, merusak masyarakat. Tapi kalau orang itu semakin bisa peduli, semakin murah hati, justru dia semakin mampu membangun relasi dengan hidup orang lain, semakin membangun gereja, semakin membangun komunitas, semakin membangun masyarakatnya. Kita sudah tahu kalau orangnya itu pelit, orangnya egois, orangnya rakus, seorang bakal di konsol kan. Nah, kalau pertemuan apa-apa, nggak plastik dewe, nggak kantong dewe, tak kira karena ekologis ternyata harus ngangkuti panganan. Nah, mulai egois, rakus kan. Aku ranjing dulu ya, oh tak kira wanita konsumsi Republik Indonesia adalah kita harus menjadi pribadi yang kemudian belajar untuk berani menjadi musuh, berani untuk peduli dan murah. Maka sikap kepedulian pada sesama telah membuat komunitas dan masyarakat melewati pandemi yang telah kita lewati kemarin. Harapannya sungguh-sungguh menjadi perjuangan bersama, modal bersama. Krisis pangan sudah di depan mata, bahkan sudah dialami beberapa orang. Injil mempertegas dengan sangat baik pada hari ini. Kualitas iman ditampakkan pada pribadi yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi persoalan, punya keuletan, punya tekad sebab belajar, mengesampingkan rasa malu demi sebuah kebenaran dan pantang menyerah. Orang saisin nek sanggung nek sekolah ki nganggone tiwul. Foto itu lebaran. Macam-macamnya macam sosis kok masuk aku mau gedang godok orang ya kan. Saya yakin ibu-ibu kalau nyangoni bocah sekolah gitu ya, gedang godok kadang ora ono, gedang kacang godok ora ono ya kan. Pasti telur ya kan, nugget, sosis, ayam, chicken ya kan. Karena rasa malu menjadikan kita semua tidak menjadi pribadi yang punya dosa. Kisah janda yang tadi yang kita dengar dalam bacaan Injil, yang tetap mau berjuang untuk sebuah kebenaran demi anak-anaknya supaya tetap bisa hidup dalam pengadilan, menjadi gambaran hidup orang beriman itu harus punya daya tahan, ketahanan. Paling dasar adalah ketahanan. Anak-anak kita itu kadang-kadang tidak tahan, ya kan? Karena biasa dulu. Tapi juga karena kita tidak biasa membuat kreatif. Yojo lah disangoni gedang godok, ya bentuk isin, bentuk gawe lain, pisau, pisang coklat, masih bisa anak isin, gitu kan? Karena kreatif. Kalau orang dari dulu, paling gampang yo telo ya digodok, digoreng rampung. Anak kita nggak akan nyentuh. Tapi dibentuk sesuatu yang lain, mereka akan nyentuh. Maka mereka kan jajannya sebelah nih pinggir jalan kan, sebelah kan, sebelah macam-macam gulung-gulung kayak botol gulung, apa telur gulung macam-macam sosis gulung. Sesuatu yang sebenarnya bukan dari daerah kita kan, sebelah bukan dari kita. Dan jangan bawa kedok, bawa kedelai nggak mungkin, ya kan? Tapi kalau dimodifikasi, dibentuk sesuatu yang lain, kreatif, anak kita akan semakin mampu menerima pangan lokal, punya ketahanan. Beberapa orang mengatakan ketahanan pangan akan hanya ada pada orang di atas usia 50 ke atas. Tetapi yang mulai 50 ke bawah itu kemungkinan besar akan tergantung dengan makanan gandum dan roti. Apalagi yang usia 20 tahun ke bawah. Banyak panganan tidak sehat yang mereka makan. Indonesia bukan negara pemakan mie sebenarnya, tetapi nomor 2 konsumsi mie terbesar dunia itu di Indonesia. Yang paling mudah. Padahal itu terbuat dari maka diingatkan kembali bagaimana membangun sebuah ketahanan seperti itu. Janda yang muncul bertahan, tidak pantang menyerah dalam perjuangan hidup untuk keluarganya. Keluarga-keluarga segera kembali memiliki ketahanan pangan. Maka dalam peringatan Hari Pangan Sedunia 2022 ini, saya meminta Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan kembali kepedulian yang ada
ada pada masa pandemi kemarin untuk tetap tumbuh menjadi pribadi yang semakin peduli, yang semakin murah hati. Saya mengundang seluruh umat paroki Purbalingga, Dewan Paroki, Romo Paroki untuk menjadi pelopor pertama kepedulian dan kemurahan hati itu. Caranya bagaimana? Silahkan, kalau ada program Rabu berbagi, kalau saudara kita muslim ada Jumat Berkat, buat Rabu berbagi, entah itu WKR, entah Legion Maria, entah PDKK, entah siapapun. Kalau Rabu berbagi digilir, Rabu pertama komunitas apa, Rabu bos rampung, Romo Paroki tinggal silakan. Legion Maria Rabu berapa, silakan. Karismatik Rabu berapa, silakan. PKR Rabu berapa, silakan. Rampung. ME mau Rabu berapa, itu kan paling kuat di Purbalingga. ME Rabu berapa gitu kan. Semuanya kumpul. Rabu berbagi. Untuk menjadi semakin peduli, semakin murah hati. Bisa juga mengundang pengemis, tukang beca, tukang parkir, ojol untuk makan di aula paroki. Seperti yang dilakukan oleh komunitas saat itu. Kami juga ada becak makan di BSD. Bisa juga dilaksanakan pada tanggal 13 November pada saat hari perang miskin sebelumnya. Itu menjadi langkah-langkah perayaan 1 tahun hari pangan sebelumnya. Atau juga bisa menjadi pelopor penggerak pangan lokal melalui hari pangan paroki, hari pangan lokal paroki atau sekolah di setiap hari Jumat. Hari Jumat itu kan hari, kalau di luar negeri katanya tidak ada daging. Kalau komunitas-komunitas pendidikan tidak ada daging termasuk hari Jumat. Bisa kita jadikan hari Jumat adalah hari pangan lokal. Maka setiap Jumat, setiap keluarga makan yang non beras, non gandum. Sekolah-sekolah menyediakan jajanan yang non beras, non gandum. Kalau cuma HPS itu dirayakan, makan bersama 5 sen pas orang ono pengaruhe. Suster-suster sekolah-sekolah do ngajuke dana proposal HPS hanya dengan supaya ada mengenal makanan lokal hadir pada setahun sekali orang ono pengaruhe. Kalah karo sebelah, kalah karo mie, kalah karo telur bulung, kalah karo roti-roti dan sebagainya itu, kalah karo boba-boba habis. Dan mereka setiap hari konsumsi itu, ini hanya setahun sekali. Tapi kadang-kadang tetap gawannya sedoan. Kemarin yang saya itu sekolah-sekolah makan bersama fried chicken, ayam ada pengaruh. Salah memahami konsep hari pangan sebelumnya untuk ketahanan pangan lokal. Maka mulai buat hari pangan lokal paroki misalnya. Jadi pelopor pertama hari Jumat sebagai hari pangan lokal paroki. Atau juga bisa menjadi pelopor pangan lokal di setiap konsumsi rapat dan pertemuan yang ada di paroki, baik tingkat paroki maupun lingkungan. Menunya adalah pangan lokal selama 1 tahun. Tidak beras, tidak juga gandum atau tepung. Entah pertemuan, entah misa, entah rapat di lingkungan, kita akan menjadikan anak-anak kita juga terbiasa kan. Ya karena mereka tidak terbiasa makan semacam itu kan. Paling setahun sekali ketika di HPS nanti. Jadi saya udah ngintip, juga ada panganan lokal. Tapi kan setahun sekali. Mereka lupa rasanya yang namanya timun koyoko, namanya brontoli koyoko, kan? Namanya satu koyoko. Tapi kalau seminggu sekali menjadikan mereka punya rasa, oh ya ini toh. Maka butuh pelopor-pelopor yang pertama untuk membangun sungguh-sungguh ketahanan pangan lokal. Saya tidak berani mengatakan mewajibkan, karena ini saya bukan pastor paroki, tetapi mungkin paroki Purbalingga bisa menjadi pelopor pangan lokal, membuat hari pangan lokal paroki. Mewajibkan juga sekolah-sekolah di paroki Purbalingga ini untuk setiap hari Jumatnya misalnya menyediakan snacknya atau jajanan di kantin adalah yang bersifat pangan lokal. Tidak hanya setahun sekali. Lalu juga membangun lumbung ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan sekitar rumah dengan semangat makan dari apa yang kutanam. Ini bisa. Paroki sebelah sudah mulai mengakses dana APB nasional untuk hari pangan sebelumnya dengan lumbung ketahanan pangan keluarga. Di setiap komunitas basis lingkungan itu ada tempat yang tanahnya nganggur dipakai oleh lingkungan itu untuk entah itu tanam pepaya, entah itu tanam jahe, macam-macam, sayuran.
lalu dibagikan oleh umat lingkungan situ. Menjadi salah satu lumbung ketahanan pangan keluarga. Lombok salah satu pun yang kasar, Lombok lagi larang-larang, jerit, jaluk ini tanggone. Ora dengan dewe kok. Lombok murah malah bingung ngedole. Kemarin Lombok turun berapa? Bilang Mas Ekman yang dibeli 40. Nah, panen kemarin cuma panen 1 kilo, dibeli 40 toh. Kalau kita punya sendiri, ya kita makan dari apa yang kita tanam. Betul kan? Lebih sehat toh? Karena kita tahu apa yang kita tanam itu dan bagaimana merawat tanaman. Maka ini jadi salah satu membangun lumbung ketahanan pangan. Saya rasa mulai dari instansi sangat memungkinkan. Nanti masuk ke paroki, urban farming. Banyak orang paroki mengatakan kami tidak punya lahan Romo, kami tidak ada lahan, kami di perumahan kecil dan sebagainya, itu tidak mungkin. Masih memungkinkan. Ada urban farming dengan berbagai konsep. Silakan bisa diakses, bisa dilihat. Lalu bagaimana membangun ketahanan, lumbung ketahanan pangan keluarga. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pada hari ini saya mengucapkan selamat merayakan Hari Pangan sedunia 2022 ini, Hari Pangan yang ke-43. Mari bersama-sama menjadi pelopor pribadi yang semakin peduli, yang semakin berhati, menjadi pelopor gerakan pangan lokal, dan menjadi pelopor dalam membangun lumbung ketahanan pangan keluarga di paroki kita, di puskesmas kita. Saya percaya kalau Purbalingga masih di bawah pimpinan rohani bisa menjadi pelopor. Masih ya? Kita doakan diperpanjang ya. Sampai berapa? 5 tahun ke depan ya. Mari kita bangun kepedulian kita menjadi pribadi yang semakin murah hati, semakin peduli, semakin murah hati, dan menjadi pribadi yang siap memberikan ketahanan pangan. Dimuliakan Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita bangun berdiri, kita ungkapkan iman percaya kita pada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang tidak sengsara dalam perintah Yesus Kristus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turut ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudariku, mari kita mengindahkan anjuran Tuhan kita Yesus Kristus supaya selalu berdoa dengan tekun, juga selalu menjadi bagian dari karya baik Allah dan kita, khususnya di hari peringatan pangan di sedunia ini. Mari kita mohon supaya doa kita disampaikan oleh Yesus kepada Bapa kita Yesus. Mohon menjawab dengan Allah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga yang diserahi tugas pelayanan tertentu dalam gereja, semoga mereka yang diserahi berbagai tugas pelayanan dalam gereja menjadi orang-orang yang bersemangat doa dengan mengingat sabda Tuhan Yesus. Di luar aku, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah mengenal atau baru mencari Allah, semoga semua orang yang mengenal atau baru mencari Allah tidak ragu-ragu berwawancara dengan Dia lewat doa yang keluar dari mulut hati. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mengalami kekeringan dalam hidup rohani mereka, semoga semua orang yang mengalami kekeringan rohani tetap bertekun dalam iman bahwa Allah senantiasa mendampinginya, meskipun mereka tidak melihat dan merasakannya. Semoga malam gelap kehidupan rohani mereka menjadi saat untuk menyadari kebutuhan mutlak akan
akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Marilah bagi kita semua yang berkumpul di tempat ibadah, semoga kita semua benar-benar memohon dengan tidak jemu-jemu segala sesuatu yang baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Dan semoga perayaan Ekaristi ini membuat kita serta dunia kita lebih akrab dengan Allah. Marilah berdoa. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi ketentraman jiwa Ibu Emerensiana Mariati yang telah Engkau panggil 1000 hari yang lalu. Semoga jiwanya mendapatkan kedamaian abadi di rumah Bapa di surga. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami juga bersyukur bersama komunitas Legio Maria yang berulang tahun kelima, Presidium Benteng Daud Stasiun Jakarta. Semoga semangat ketaatan dan iman Maria menjadi semangat dan iman serta harapan kasih dari Presidium Benteng Daud Stasiun Bukateja dalam doa dan dalam kehidupan mereka. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang mengalami krisis pangan, mereka yang mengalami kemiskinan dan juga yang mengalami sungguh-sungguh kesulitan untuk mendapatkan rezeki. Semoga melalui doa-doa kami yang kami panjatkan terus-menerus, mereka juga mampu kembali menikmati rezeki berupa pangan yang menguatkan jiwa mereka dan tubuh mereka, sehingga mereka juga mengalami kasih Allah seperti yang kami alami daripada-Mu. Marilah kita berdoa. Akhirnya ya Bapa, kami bersyukur atas hari pangan sedunia yang telah disediakan oleh gereja secara khusus pada hari ini untuk kita berdoa bersama. Semoga kami semakin peduli pada sesama, semakin murah hati kepada mereka yang menderita dan membutuhkan. Dan kami juga ingin mengucapkan rasa syukur kami dalam perayaan ini sebagai orang-orang yang mau ambil bagian dalam karya keselamatan yang Kau buat bagi dunia ini. Marilah kita berdoa. Kita hening sejenak. Allah Bapa di surga, dengan rasa syukur kami sampaikan doa dan permohonan kami ini, dan jadikanlah kami ini umat yang tekun berdoa terus menerus dan selalu mengusahakan yang baik bagi kesejahteraan dunia. Dalam nama Kristus Tuhan kami.
Terpujilah engkau Tuhan Allah semesta dan sebagai kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman roh kami. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa penyesal kami menghadap kepada-Mu, terimalah kami dan semoga kesembuhan. Berdoalah saudara dan saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur serta tumpeng hasil ucapan syukur seluruh umat stasi yang ada di paroki Purbalingga ini dan seluruh umat paroki Purbalingga yang memohon berkat serta penyertaan-Mu dalam hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita gunakan doa syukur agung yang kedua, anamnesis yang ketiga. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citra-Mu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasa-Nya, agar selaku wakil-Mu, Ia mengatur alam semesta yang Kau ciptakan dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karya-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan hari pangan sedunia ini yang mengembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil terseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipimpin menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta semua rohani lain. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Emerensiana Mariati yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya kerajaan-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengasihan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kami
segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Demi Tuhan bersama. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Dan setelah banggas kepada saya, aku sebelah saja saya masuk. Tubuh Kristus yang kita sambut menduduki kita, saya masuk ke depan yang kekal.
Saudara satu kasih, mari kita mau berdoa Bunda Maria, keluarga kita, dan saudara rencana kita dengan satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah bumi Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami dalam berjamaah kudus memperingati Hari Pangan Sedunia yang ke-43 di tahun 2022 ini. Dan kami telah Kau kenyangkan dengan sarapan rohani. Semoga Engkau berkenan menambah iman kami kepadamu, agar kami menjadi semakin peduli dan semakin murah hati kepada sesama, serta memiliki pengharapan akan hidup baru yang Kau janjikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Salam, Sugeng siang, berkah dalam. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada PSE Paroki Santo Agustinus atau panitia penyelenggaraan perayaan HPS pada hari ini, di mana kami Stasi Gedung Menda sebagai ketempatan untuk menyiapkan ubur rapenya. Kami bersyukur diberi kepercayaan oleh tim PSE Paroki Santo Agustinus Purbalingga. Sekali lagi terima kasih. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh umat stasi dari Stasi Bokateja, Kalialang, Brumutan, Gedung Benda, Karangmoncol, Pengadegan termasuk boten nggih. Pengadegan Rembang. Oke. Terima kasih atas kehadirannya, sehingga perayaan HBS atau peringatan HBS meriah. Kami sudah menyediakan porsi 250 jumlahnya, ternyata lebih. Yang ketiga, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk para petugas liturgi pada misa hari ini, yaitu baik lektor, pemazmur, mesdinar, dan kur. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, dan juga bapak-bapak dan ibu prodiakon. Tidak lupa untuk Romo berdua, Romo Handi dan Romo Tejo. Tanpa beliau berdua, misa hari ini tidak mungkin terselenggara. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan adanya perayaan HBS pada siang hari ini, kami dapat semakin hari mencintai kearifan lokal, dan juga kami sebagai petani dapat mengintensifikasikan hasil-hasil pertanian di daerah kami, dan juga nantinya diharapkan ketahanan pangan keluarga semakin meningkat, dan juga mencintai makanan yang dihasilkan dari sekitar lingkungan kami, apakah itu kolam ataukah dari kolam ataukah dari hasil bumi yang ada di sekitar kami. Misalkan di rumah kami, misalkan halaman rumah samping kanan dan samping kiri. Kemudian yang kedua, tidak lupa kami selanjutnya nomor 4, tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada petugas keamanan dari kepolisian, sehingga kami dapat melaksanakan perayaan HBS pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga para petugas parkir yang mengatur parkir, walaupun tempatnya berjauhan, kami mohon maaf tidak punya lahan parkir yang luas di tempatnya Bu Basri dan juga Pak Marwoto, dan juga di sekitar masyarakat sekitar untuk parkir. Terima kasih untuk para petugas parkir.
Kemudian yang pengumuman yang lain-lain yang pertama ada titipan dari stasi Bukateja bahwa kepada stasi Theodoris Bukateja pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 ada misa arwah Ibu Katarina Mulyati di Gereja Stasi Bukateja. Misa dimulai pukul 18 atau jam 6 sore. Misa sama Romo dipimpin oleh Romo Budi atau Romo Kok. Kemudian ada Tesera dimulai pukul 17 atau 5 sore. Kemudian pengumuman yang atau pengumuman lain-lain yang berikutnya nanti setelah misa selesai ampun konduriye wau wonten tumpeng hasil karya ibu-ibu stasi Kedung Benda. Semalam tidak tidur bikin tumpeng ya, semalam tidak tidur bikin tumpeng dari sore malam sampai pagi hari tadi baru selesai tumpengnya 12 sesuai permintaan ya. Malah lebih 13 untuk Kedung Benda ya, jadi 13 tumpeng. Ampun kundur mungkin dirahapi sak sekecanipun ditelasaken ampun dibucal pesen Romo Tejo kala wau. Terus yang selanjutnya ada bibit cabai nanti yang punya lahan ditanam di samping kanan kiri rumah atau di pot juga bisa. Ini ada jumlahnya 1000, monggo yang badhe ngasta kundur. Kemudian juga ada pengobatan dari tim kes paroki. Nanti mungkin sebelum makan periksa dulu ya, asam lambungnya naik atau tidak. Ya, tersebut nanti bisa makan banyak. Kami persilahkan nanti ya, bisa mau makan dulu atau nyenek dulu atau periksa kesehatan dulu, monggo. Kemudian yang ketiga juga ada oleh-oleh dari Jogja, ini saudara kakak itu wedang uwuh ya. Jadi wedang uwuh monggo ingkang badhe kesakaken saged diasta kundur atau badhe disedhi mriki kami menyediakan termos ya. Niku jumlahipun boten kathah nggih. Jumlahipun boten kathah. Namun saged dipun asta kundur mungkin nek berminat saged jabri. Jabri nggih. Mengatakan pengumuman siang hari ini kurang lebihnya kami mohon maaf selaku Ketua Stasi Kedung Benda bila kami telah menyediakan tempat dan juga menyambut mas seluruhnya kurang berkenan. Demikian pengumuman stasi siang hari ini. Terima kasih. Mawon, ketok nang kamera. Iki jenengan ngebet YouTube kabeh iki. Gitu, kabeh ketok ditonton sesuk iso dipirsani niku pasuryane jenengan kabeh kaya ngopo. Sepisan kula taken jenengan sedaya dinten iki seneng napa mboten? Nggih, nek ra seneng kebangetan wong oleh tumpeng, wedang uwuh, winih lombok ora bayar kabeh, nek ora seneng ya pripun. Nggih to? Nek ora anten niku kabeh tetep seneng mboten? Ampun beda suarane. Rada melorot-melorot sithik. Nggih. Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, kita berkumpul di sini itu dengan rasa senang dan syukur. Coba ini umat stasi yang ora tahu serawung dikumpulkan semua ini di sini. Gitu. Untung setahun sepisan, kayak ben minggu lempoh niku ibu-ibu Kedung Benda gaweni tumpeng. Untung setahun pisan. Ini nek Romo Tejo saking PSE asring-asring
apa nyukani arto di acara nonton ya tak tampi kompensasi ora apa-apa. Nah, itu. Oke. Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, saya pertama berterima kasih karena kehadiran Romo Tejo. Romo Tejo itu sekarang jabatannya tinggi, mewakili Bapak Uskup sebagai direktur. Enggak direken batur. Enggak usah direken, memang kita batur semua. Nah, kita bersyukur karena biasanya Romo direktur itu menghadiri hari pangan sedunia itu di gereja katedral, gereja Bapak Uskup. Ini berkenan hadir di desa. Ya tanya di paroki atau di stasi atau di mana? Di stasi. Umat paroki yang di lingkungan sana tak larang ke sini. Ini hanya acara stasi. Nah, kenapa? Karena umat stasi itu di sini yang stasi-stasi pedesaan khususnya itu yang mereka berjuang mengolah tanah dan air menghasilkan pangan. Nah, uang kutong itu kan tinggal nemplok mawon dah. Nah, berjuang itu saudara-saudara kita yang stasi-stasi itu. Jadi perayaan ini untuk perayaan umat stasi. Lalu kita bersyukur karena pada hari ini kita ambil bagian dari karya baik Tuhan, yaitu penyelenggaraan makanan. Tadi disebut berulang-ulang oleh Romo Tejo, negara-negara lain mengalami krisis pangan. Kalau dengan mengikuti berita negara sekaya Eropa seperti Inggris, anak-anak seumuran itu yang pia mereka saking laparnya makan penghapus pangan. Jadi Inggris sekarang mengalami krisis pangan berat. Mereka nggak bisa beli bahan makanan. Mulai resesi, Amerika sudah mulai bank-bank mulai bunga-bunga para peminjam tinggi sekali karena mereka mengalami mulai kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengatakan mulai Januari 2023 Indonesia juga akan mengalami gejolak ekonomi, maka kita harus kencangkan ikat pinggang, bersiap, dan yang terpenting berdoa pada Tuhan karena pertolongan kita di dalam nama Tuhan. Jadi akan menolong kita nanti Tuhan, bukan apa yang ada di dunia ini, tapi Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Nah, saudari dan saudaraku yang terkasih, setelah ini perayaan pemeriksaan kesehatan itu oleh para nakes dari tim kerja kesehatan diperiksa kabeh. Ya, kira-kira Anda nanti itu kan nanti diperiksa asam urat, kolesterol, tensi. Kira-kira semua sudah nggak normal ya. Maaf nanti nggak secukupnya, jangan berlebihan. Tetapi kalau ada apa-apa, ya kami siapkan mobil ambulans juga. Gitu, ya. Nah, nanti yang mau dahar langsung dahar, mau periksa kesehatan, periksa kesehatan. Itu 12 tumpeng itu menggambarkan 12 rasul Tuhan yang dengan berani, dengan setia menjadi martir, berkorban untuk mewartakan Injil Tuhan. Dan kita berharap yang ngambil dari tumpeng itu, ya, amplop itu, saya siap menjadi pewarta, jadi rasul Tuhan yang berani. Oke, ini Romo Tejo katakan tadi. Berani apa? Berani tadi tidak buang makanan junk food, gampang ini lari-lari diajari kabeh makanan singkong itu namanya digodok direbus juga ini belum juga singkong meledak singkong meletus singkong orang jeblok ya bisa. Jadi tuku anak-anak itu beli karena cuma diberi bentuk yang berbeda. Saudari dan saudaraku, terakhir setelah perayaan Ekaristi nanti Anda akan diberi bibit tanaman lombok. Ini lombok apa nih? Sawit, jenis lombok hijau, tidak bayar, satu persatu. Namanya ada 1000 benih, jadi jangan boleh ambil satu orang 2 maupun 3 nggak bayar. Soalnya itu Allah baru dong bayar pulau. Yeah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jadikan hari ini hari penuh berkat.
Semoga kegembiraan kita ini menjadi kegembiraan keluarga kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu terkasih, terima kasih untuk kesempatan merayakan ikan bersama Bapak Ibu terkasih. Terima kasih Romo Paroki yang terkasih, Romo Andi, Pastor Paroki Santo Agustinus Purbalingga. Menjadi kesempatan pertama ini karena nepotisme. Ini teman angkatan itu katanya. Kalau tidak teman angkatan siapa lagi yang akan ngajak kan? Yang teman angkatan. Dulu teman angkatan, tapi karena dia orangnya pandai, dia naik duluan. Saya orangnya bodoh, nakal, turun nama 3 tahun 4 tahun gitu ya. Maka dia jabatannya lebih tinggi dibanding saya, dia pejabat tinggi, penguasa Palu tadi kan ya, penutup Palu itu lebih besar dibanding kami. Lo niku namung abdi dalem oce-ocehan. Saya bersyukur, terima kasih panitia KPS Purbalingga, Paroki Purbalingga, Kuskupan Purbalingga, yang menjadi motor pertama dari Kuskupan dalam menggerakkan Hari Pangan Sedunia untuk semua umat stasi Paroki Purbalingga. Terima kasih juga sudah mengembangkan pengelolaan, pembibitan, pembesaran, dan mungkin juga akan ada pengolahan ya ikan air tawar, kalau nggak salah lele, gurame dan sebagainya, yang menjadi proyek APP nasional di belakang sini. Kalau nggak di belakang sana ya, belakang sana nanti saya mau lihat dulu. Tadi mau lihat itu nanti saya nggak boleh masuk, nanti kalau kotor kan saya nggak enak. Jadi kalau bersih kan, maka nanti setelah misa mau lihat sana. Katanya punyanya umat stasi ada berapa kolam? 2 kolam, 1 punya stasi, 1 punya ini PSE ini dewe oh iya. Wow. 1 punya PSE, lalu di Kalialang 1 punya OMK, 1 punya ibu-ibu. OMK yakin tuh masih pakan enggak? Aja nganti lelene kuwi melu pacara. Biasanya lelene pacara ngadeg kabeh berarti ndase gede, awake cilik. Berarti cilik-cilik. Nanti saya cek nanti lelene iki pacara ngadeg kabeh berarti gagal ya. Tapi nek lelene duduk gede kaya Romo Tejo kaya Romo Andi berarti berhasil gitu kan. Gede ya, tapi nek lelene ngadeg itu berarti tandanya lelene ora sehat. Itu kan nanti cilik-cilik. Jadi saya cek untuk bukan monitoring sih, untuk melihat aja bersamaan bahwa ternyata menjadi proses pengembangan pemberdayaan ketahanan pangan keluarga dari hal yang sederhana yang tadi dikatakan oleh Pak di awal tadi untuk menjadi ketahanan pangan keluarga. Terima kasih sekali boleh merayakan Ekaristi bersama Bapak Ibu sekalian dari Pangan Sedunia. Terus kemudian ini luar biasa. Tepuk tangan untuk semua panitia untuk PBSE. Tepuk tangan juga untuk umat stasi Gedung Benda yang merayakan persiapan ini dengan baik. Terima kasih juga. Ada 12-13 tumpeng tadi, luar biasa, persembahan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk stasi Bateja yang pun hari ini suaranya luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih untuk umat stasi Pelumutan, umat stasi Karangmoncol, Kalialang, Pelumutan, Pengadegan, Rembang ada ya, Rembang ada, bukan ada. Ini menjadi, saya yang belum pernah itu, yang sudah pernah buka Teja, Kalialang, Pelumutan, berarti yang belum pernah, Pengadegan, Karangmoncol, Rembang. Terus, Bukit Sari sudah, itu 3 itu yang belum pernah. Semoga menjadi suatu saat kesempatan, karena saya masih menunjukkan, biasanya saya memberikan dari Sabtu Minggu untuk membantu Romo Handi dan Romo Kung, karena kondisi Romo Kung saya rasa kasihan kalau beban lebih nggih. Usia berapa? 70 ya? Usia 63. Masa 63? Orang 63? Romo Kung? Itu masih muda ya? Kondisi demikian maka harus dibantu oleh kami yang muda-muda gitu ya. Maka ya 1 bulan 1 kali, maka saya bantu sini 1 bulan 1 kali membantu di Wangon, lalu 1 bulan 1 kali membantu di Maos karena saya tidak punya paroki, atau 1 bulan 1 kali membantu di Banjarnegara.
Kami juga di Rumah Singgah Maria. Ini menjadi tugas kami yang tidak di paroki, yang di komisi untuk membantu paroki untuk pelayanan bisa. Semoga suatu saat bisa di Karangmoncol, di Rembang, di Ngategan, bekerja lagi ya. Nanti mau ngoyot di situ ya. Nah, terima kasih semuanya atas pelayanan Bapak Ibu sekalian, atas pelayanan hari ini. Lombok akan diberkati supaya menjadi tanaman yang menghasilkan rahmat bagi Bapak Ibu sekalian. Sak pedes-pedes Lombok, bukan? Lebih pedes omongannya dewi. Tapi kalau menjadi pedes yang Lombok yang pedes betul, Lombok yang bisa membuahkan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya sudah merasakan kemarin panenan Lombok. Bapak Ibu yang di sini jelas pasti sudah. Pesan saya hanya satu untuk Bapak Ibu sekalian yang di stasi. Saya punya beban tugas di PSE untuk memperhatikan Purbalingga, karena Purbalingga terutama dari stasi ada salah satu tokoh yang terkenal sampai tingkat provinsi. Mungkin dari provinsi meminta agar bibit-bibit padi yang lokal milik Purbalingga jangan sampai hilang. Yang dulu dikaryakan oleh Pak Gatot, mungkin ada di Bapak Ibu juga punya bibit itu dimohon untuk tidak hilang. Kemarin dari provinsi, tolong Romo untuk perhatian khusus di bagian stasi-stasi Purbalingga agar bibit-bibit padi lokal jangan sampai hilang. Akan itu anak-anaknya, pada rekan kerjanya, sahabat-sahabatnya yang pernah mendapatkan bibit-bibit padi lokal, untuk Bapak Ibu sekalian yang masih punya bibit padi lokal, mohon jangan sampai hilang. Mengapa? Kemarin ketika Romo Freddy ke Manila dan ke Vietnam, ternyata ditemukan padi dan kopi yang milik Indonesia yang sekarang sudah hilang. Di sana masih punya, di Manila masih punya bibit beras, bibit padi yang milik Indonesia yang sudah hilang, tidak ada. Di Vietnam punya bibit kopi yang di Indonesia sudah tidak ditanam. Itu yang daerahnya Makassar, Ternate. Daerah Jawa juga banyak. Maka jangan sampai di sana ada, di sana ada. Maka harapan kami kembali upayakan bibit lokal, pangan lokal dikembangkan kembali oleh kita sendiri, terutama orang Katolik di luar. Terima kasih. Kita akan memberkat untuk berikut ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau ciptakan alam semesta dan tentukan benih-benih bibit tanaman bagi kami untuk menjadi karya ciptamu yang menjadi makanan bagi kami. Bersatulah bibit tanaman ini yang akan menjadi upaya kami untuk membuat tumbuh ketahanan keluarga semoga hidup ini berikan kesejahteraan dan berikan kekuatan bagi kami untuk kita mengupayakan kamu turun atas hidup itu, atas mereka yang menanamnya, atas keluarga-keluarga yang mengupayakannya, dan seluruh bibit yang ada di tanah air kami, yang ada di stasi kami, memberkati agar memberkati semua orang, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, turunlah berlimpah-limpah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi Hari Pangan Sedunia sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi rasul-rasul karya sosial dan juga Hari Pangan Sedunia. Amin.